Halo, namaku Sheila. Aku anak bungsu yang tumbuh di keluarga patriarki, tempat perempuan memiliki banyak batasan. Sejak kecil, aku diajari untuk patuh dan mengalah. Meski dibatasi, aku terus belajar mengenali diriku dan percaya bahwa perempuan berhak melampaui garis yang ditentukan untuknya. Dan ini adalah kisahku. Sheila, cepat bangun. Kamu udah sembuh. Bukannya bantu masak, bersih-bersih, malah bangun siang. Cepat bantu mama. Iya, Pak. Biarin Sela istirahat dulu, dia baru sembuh. Loh, supaya dia terlatih dong. Kan ujung-ujungnya dia yang ngurus rumah. Tapi, Pak, nggak apa-apa, Ma. Aku bisa kok. Yaudah, kamu nyapu aja ya. Ditekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Apa, Ma? Ayam kecap. Masakan itu terus sih? Ya udah sih makan Bermimpi ada. dahulu, Ini sewot. apa sebaiknya Tawan, aku mau pergi beli makanan. 20 cukup? Mana jika cukup? semua bersandar padaku? Lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah. Membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua. Sela, bangun, Kak Raksa udah nunggu. Iya, Ma, ini udah siap kok. Setiap hari ku mengais harta yang Sabar ku dong. miliki, Sela berangkat dulu ya. apa Hati yang ya. aku miliki. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah. Loh, masih sepi? Kita yang ketagihan Sial. Iya sih, belum jam 7. Kok tidak terlihat pagi banget ke sekolah? Lah, aku mau tiket. Harusnya aku yang nanya. Hah? Ini sepi ya? Ternyata sholat sih. Ini barang sama Pak Dito tadi di bawah. Ya udah deh, aku mau lepas barang dulu. Kita bawa modern ya. Oke. Bapak nyari saya? Oh iya ini seharusnya nanti Bapak datang ke kelas kalian untuk menjelaskan tentang pendaftaran beasiswa. Kan kalian sudah kelas 3. Tetapi setelah bel masuk, Bapak ada rapat di sekolah lain. Jadi tolong kamu jelaskan kepada teman-teman kamu untuk mengisi link yang sudah Bapak kirim ya. Oh iya, Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Tapi sebelum itu, tolong suruh mereka menelpon orang tuanya untuk membicarakan soal ini. Atau gini deh, nanti suruh mereka setelah udah bel pulang, suruh mereka bicara dengan orang tuanya. Besok terakhir mengisi ya. Oke. Kalau gitu nanti saya sampaikan ke teman-teman ya Bapak. Kalau gitu saya permisi. Oke, terima kasih ya. Ya. Oh, ini dia Sial. Apa tadi kata Pak Dito? Ini tentang siswa yang mau cari beasiswa di beberapa kampus. Jadi aku disuruh hubungin. Aku kirim ke grup aja ya biar cepat. Siapa sih yang mau beasiswa? Kamu daftar kan, Sal? Aku sih belum pasti ya, soalnya katanya harus ada persetujuan orang tua dulu. Harus tunggu lagi ya? Oh gitu banget sih mau buat semangat. Masih jam segini, bener kita ke kantin aja yuk, masih pagi juga. Yuk.
Sheila pulang. Udah pulang. Gimana tadi sekolahnya? Seru? Mah, tadi ada pendaftaran untuk jadi beasiswa di kampus. Aku boleh kuliah kan? Ngapain sih si kuliah itu? Kamu tuh cewek, terus dapur, bukannya malah belajar. Raksa nggak boleh ngomong kayak gitu. Nanti kita bicara sama papa ya. Sekarang kamu istirahat dulu aja. Sheila mau kuliah pakai beasiswa, kasih nggak? Panggil dia, suruh ngomong langsung sama saya. Udah, tunggu. Shell, papa sama mama ngomong. Kamu ke ruang tamu ya sekarang. Shell, duduk Shell. Kamu beneran mau daftar untuk beasiswa di kampus? Iya pak, boleh kan? Gak usah lah ya, kamu itu perempuan. Ujung-ujungnya sama kayak mama kamu tuh, ngurus keluarga, ngurus rumah. Jadi gak usah dah kuliah-kuliah gitu. Loh nggak apa-apa dong, nanti Sheila bisa sukses. Yang bisa sukses sampai tua itu kan cuma laki-laki saja. Jadi gak usah kuliah gitu. Ya udah deh, Ma, aku tidur dulu ya. Loh, Pak Dito? Tadi pagi udah pusing aja, Pak. Ada apa? Ibu tahu kan Sheila anak pintar dari kelas 10 TH4. Ya. Seharusnya kan dia mendaftar beasiswa, tapi dia malah tidak daftar. Oh, kayaknya tadi saya lihat si Sheila udah datang. Saya bantu ngomong ya, Pak? Iya, sebenarnya. Iya, nanti tunggu di tunggu modern. Ayah. Sini. Sheila, sini duduk. Kamu pasal kok kayak lucu gitu? Aku nggak apa-apa sih sama aku sih. Beneran nggak apa-apa. Oh iya, Sel, aku udah daftar beasiswa loh. Kamu juga udah kan? Soalnya aku udah ngebayangin kalau kita itu tuh cuma di kampus yang sama dan kita bisa temenan lagi. Aku nggak daftar kan. Kenapa? Kamu kan pintar banget. Kesempatan kamu buat masuk itu besar banget tahu. Iya loh. Aku nggak dikasih, karena percuma. Ujung-ujungnya perempuan bakal di dapur, ngurus rumah, ngurus keluarga. Wah, tadi udah ketahuan banget sih papamu. Harus dikasih understand. Udah sih, kalau emang nggak dikasih sih ya udah terima aja. Emang sesusah itu, gimana nasib nih, kenapa? Oh ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kamu itu harus tunjukin ke papa kamu kalau kamu tuh ngaku lebih dari apa yang papa kamu bilang, oke? Itu. Kasihan anak. Ibu mau nyari Sheila-nya sebentar, boleh? Ya boleh. Hati-hati, Sel. Dadah. Kebetulan, Sel. Enggak, kamu sama Pak Dito ya? Bukain. Pak Dito? Vika, Sheila, silakan duduk. Jadi gini, Shell. Ibu lihat di daftar siswa yang sudah mendaftar untuk beasiswa, cuman kamu yang belum daftar. Padahal kamu pintar loh. Ini kesempatan sukses buat kamu. Kami bukannya memaksa, tapi kampus-kampus yang terdaftar itu termasuk kampus besar di Indonesia. Kamu jadi beneran nggak mau daftar? Sebenarnya saya mau Pak, Bu, tapi papa saya nggak ngizinin buat kuliah. Loh, kenapa? Bukannya kesempatan bagus buat kamu mendaftar melalui jalur prestasi di atas beasiswa? Katanya perempuan itu tugasnya di dapur, ngurus keluarga, ngurus rumah, gitu Pak. Terus bukan kodratnya juga untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Ya ampun, Sheila. Mau ibu bantu ngomong sama orang tua kamu? Nanti saya bantu hubungi orang tua kamu sehingga mendapatkan izin untuk kamu kuliah. Ini kesempatan buat kamu, Sheila. Ini peluang sukses. Nggak usah Pak, Bu, saya takut dimarah sama papa. Tapi, Shell, Nggak usah Ibu, saya takut, benar-benar takut sama papa. Saya tidak akan memaksa kamu, Sheila. Cuma nanti saya akan menghubungi orang tua kamu untuk membahas peluang kesuksesan kamu. Baik Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya Pak, Bu.
Bapak Dirga gitu ya sama Sheila. Padahal sama Raksa dia sayang banget loh. Masalah keluarga itu Bu, udah biasa. Yaudah saya telepon Pak Dirga dulu ya. Ya udah Bapak di sini aja. Saya ke ruangan dulu ya, Pak. Baik Bu. Halo, selamat pagi Pak. Saya Dito, gurunya Sheila. Ya, kenapa? Anak itu bermasalah atau apa? Saya tidak ada waktu ini. Maaf sebelumnya Pak kalau saya lancang. Tapi apakah tidak sebaiknya Sheila daftarkan beasiswa? Apalagi Sheila murid terpintar di sekolah ini. Peluang untuk suksesnya banyak Pak. Itu urusan keluarga saya. Kamu tidak usah ikut campur ya. Tetapi Pak, Kamu urus tuh anak kamu. Siapa? Salah atau Raksa? Ya saya anggap anak cuma Raksa. Bisa-bisanya saya bilang ke guru yang sampai saya di telepon motor. Di mana muka saya? Masalah apa sih? Kan bisa dibicarain baik-baik. Dia bilang kalau saya tidak mengizinkannya untuk kuliah. Loh, nggak apa-apa dong. Lagian dia juga pintar. Nggak, lulus sekolah dia harus langsung kerja. Dia harus bantu biaya kuliah kakaknya. Loh, nggak bisa gitu dong. Kasihan Sheila. Yang boleh ngambil keputusan di rumah ini kan cuma laki-laki saja. Kamu urus saja pekerjaan rumah kamu. Nanti kalau saya sudah datang, suruh dia nunggu di ruang tamu. Saya mau ngomong dengannya. Sheila pulang. Sheila tunggu di ruang tamu dulu ya. Papa sama Mama mau ngomong. Oh ya, Mau kamu apa? Kamu mau bikin saya malu? Kamu benci sama saya? Sudah beberapa kali saya bilang, lulus sekolah kamu harus langsung kerja. Kamu harus bantu biaya kuliah kakak kamu. Udahlah Pak, kasih Sheila kuliah aja. Cukup Gina, saya tidak berbicara dengan kamu, tapi saya berbicara dengan anak kamu. cukup ya Pak. Aku nih capek. Papa selalu aja ini itu. Aku selalu turutin. Tapi Papa, kalau aku minta sesuatu, Papa nggak pernah kasih. Sedangkan kakak, semua apa yang dia mau Papa kasih. Sebenarnya Papa nggak nganggap aku anak nggak sih? Cukup ya Sel, Papa sudah muak sama kamu. Sekarang masuk kamar, cepat. Kenapa? Omonganku fakta. Hah? Sel, udah Sel. Kenapa? Mama bilang, Mah, kalau Mama tuh capek dijadiin budak. Sela, masuk kamar, sekarang. Kamu itu terlalu keras sama Sheila. Dia cuma mau meraih mimpinya. Semua orang berhak meraih mimpinya. Kamu sadar nggak? Sheila itu kurang rasa kasih sayang dari orang tuanya. Jadi aku mohon hilangin sifat patriarkimu itu. Aku juga merasa, tapi aku nggak bisa. Udahlah, aku mau antarin Sheila ke kamar. Maafin papamu ya Sel, nggak ada orang tua yang sempurna. Kita baru pertama kali jadi orang tua. Aku juga baru pertama kali jadi anak, Ma. Aku sakit hati. Iya, Mama tahu. Nggak ada anak yang sempurna dan nggak ada orang tua yang sempurna. Kita sama-sama belajar ya Sel. Maaf ya Sel, Papa susah itu untuk menerima kamu di hidupnya Papa. Papa nggak pernah ngehargain perasaan kamu. Maafin Papa ya Sel. Iya nggak apa-apa Pak. Tapi Sel juga udah bilang Papa. Maafin Sela ya. Sebagai gantinya, kamu boleh ikut daftar beasiswa untuk kuliah. Mama masih buka. Beneran, Pak? Iya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah